Tanah Tasik Kalua. Pelaku perampasan di Kota Makassar diamankan polisi. Informasi lainnya, korban angin puting beliung mulai lakukan perbaikan rumah. Saudara, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin prediksi 38.000 penumpang akan terjadi pada puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru pada hari ini. Sementara itu, KSOP Parepare menyiapkan 15 kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dalam Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya bersama dengan informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Erlangga Rokadi. Dan saya Patricia Talakua. Kami juga menyampaikan Anda dapat menyaksikan live streaming TVRI Sulawesi Selatan melalui sejumlah platform digital YouTube, Facebook, dan Instagram @TVRI Sulawesi Selatan. Dan Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya informatif dan terpercaya. Kita awali terkait dengan aksi pencurian yang viral di media sosial dengan sasaran ibu rumah tangga di Kota Makassar yang berhasil ditangkap. Terduga pelaku kini telah diamankan bersama sejumlah barang bukti. Pelaku berinisial AS berusia 35 tahun ditangkap unit reserse kriminal Polsek Tamalate di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri rekaman video dan CCTV yang beredar luas di media sosial. Dalam aksinya, pelaku merampas dompet milik seorang ibu rumah tangga yang sedang berjalan di lorong sepi saat hendak menuju pasar. Kejadian tersebut sempat terekam kamera pengawas dan memicu keresahan warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita tas kecil milik korban. Sementara uang yang berada di dalam tas diketahui telah habis digunakan pelaku untuk keperluan pribadi, termasuk membayar biaya sewa sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor rental, jaket, dan helm yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Ia berdalih nekat melakukan pencurian karena alasan ekonomi. Penghasilannya sebagai buruh bangunan lepas dinilai tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Perampasan mengambil barang milik korban berupa dompet. Jadi ibu ini sementara dalam berjalan mau ke pasar, tiba-tiba ketemu ini pelaku, langsung diambil dompetnya. Tulisnya ya mungkin sasarannya memang perempuan yang diadukan karena pertimbangannya bahwa perempuan ini tidak akan melawan. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Tamalate untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor jika menemukan tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Informasi lainnya, sebanyak 38.000 penumpang diperkirakan akan memadati Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada puncak arus mudik Nataru yang diperkirakan terjadi hari ini. Pihak bandara pun telah menyiapkan sebanyak 975 personil selama posko mudik Nataru berlangsung. Pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru terjadi pada hari ini, yakni 21 Desember 2025, dengan total penumpang diperkirakan mencapai 38.000 dari hari-hari biasanya yang hanya 27.000 hingga 30.000 penumpang. Jumlah ini diprediksi naik 4% dibandingkan dengan tahun lalu.
Mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pun telah menyiapkan posko Nataru dengan mengerahkan sebanyak 975 personil. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Mingus Gandeguai mengatakan, bandara saat ini didukung prosedur manajemen bandara yang diperkuat infrastruktur IT modern seperti Airport Operation Control Center, manajemen operation based on traffic, serta segala infrastruktur bandara yang dipastikan siap selama periode mudik Nataru. Selain itu, Mingus juga menambahkan bahwa untuk arus balik diprediksi akan terjadi pada 4 Januari 2026. Aziza TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Parepare menyiapkan 15 kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu diungkapkan Kepala KSOP saat pembukaan posko angkutan laut Nataru di halaman kantor KSOP Parepare. KSOP Parepare mulai membuka posko angkutan kapal laut Nataru. Pembukaan posko itu ditandai dengan penyematan pita kepada perwakilan instansi terkait dalam apel pembukaan posko angkutan laut Natal 2025 dan Tahun Baru. Kepala Kantor KSOP Parepare, Syaiful Hori mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 15 armada untuk melayani penumpang selama libur Nataru. Sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang, ia juga memprediksi lonjakan penumpang kapal akan meningkat sebanyak 5% dibanding tahun lalu. Sementara puncaknya akan terjadi pada tanggal 23 Desember nanti. Usai pembukaan posko, KSOP bersama rombongan lainnya melakukan pemantauan kondisi di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kegiatan Natal Tahun Baru 2025-2026 KSOP Parepare. Yang pertama, pada hari ini kita melakukan apel kesiapan tadi di kantor KSOP dengan melibatkan semua instansi terkait dan para stakeholder. Ada 15 kapal yang kita persiapkan, 5 kapal yang dilakukan ram cek di Parepare, sisanya di Pelabuhan Asar. Prediksi ada kenaikan di kedatangan itu di tanggal 23 dan 24. Penyediaan posko tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada penumpang kapal selama arus mudik libur Nataru. KSOP juga mengatakan siap memberikan pelayanan terbaik selama posko angkutan laut Nataru berlangsung. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Dari Parepare kita ke Bulukumba, Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2025 sebagai wujud kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Apel berlangsung di lapangan upacara Mapolres setempat diikuti unsur TNI, Polri, dan instansi terkait. Apel dipimpin Komandan Apel Ibda Muhammad Askar dengan Perwira Apel AKP Baharudin. Kegiatan ini melibatkan personil gabungan dari Subdenpom Bulukumba, Kodim 1411 Bulukumba, jajaran Polres dan Polsek, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, PSC, hingga Pramuka. Hadir pula unsur Forkopimda dan pejabat daerah serta jajaran pimpinan Polres Bulukumba. Sebagai tanda dimulainya operasi lilin 2025, Kapolres menyematkan pita operasi kepada perwakilan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sebelum amanat dibacakan, seluruh peserta diajak mendoakan saudara-saudara yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolres, ditegaskan bahwa apel ini digelar serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan personil dan sarana prasarana pengamanan Nataru. Operasi Lilin 2025 berlangsung selama 13 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, melibatkan ratusan personil lintas instansi. Polres Bulukumba menyiapkan pos pelayanan di kawasan wisata Tanjung Bira dan pos terpadu di pusat kota serta layanan darurat call center 110. Apel gelar pasukan merupakan bentuk
pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pelayanan perayaan Natal tahun 2025 serta Tahun Baru tahun 2026 dapat berjalan dengan optimal. Dengan demikian, Kapolres menekankan pentingnya sinergitas demi menghadirkan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama Nataru. Musari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, saudara, masyarakat diharapkan menjaga euforia perayaan Natal dan Tahun Baru secara tidak berlebihan sebagai bentuk toleransi terhadap bencana alam yang terjadi di Sumatera. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam merayakan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Makassar juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar petasan. Perayaan Natal dan Tahun Baru saat ini berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena berbagai kejadian bencana alam dan yang sangat memilukan adalah yang terjadi di Sumatera. Keprihatinan terhadap mereka yang terkena dampak bencana bukan hanya di Pulau Sumatera saja, tetapi seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Karena itu, Ketua FKPM Kecamatan Rapocini Makassar, Haji Andi Imran Ismail, terkait euforia perayaan Tahun Baru selain mengimbau masyarakat tetap memelihara keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan seluruh warga, juga menunjukkan keprihatinan terkait musibah bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Sementara menyangkut meningkatnya kegiatan warga jelang Natal dan Tahun Baru, Andi Imran mengimbau tetap waspada dengan bahaya banjir dan menghindari penggunaan petasan atau kembang api sebab dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sambut Natal 2025 ini, Tahun Baru 2026 dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, selalu mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dalam pengamanan Nataru, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat juga dilibatkan seperti pada pos pengamanan maupun beberapa lokasi pusat perayaan Natal. Majelis Taklim Dr. Honoris Causa Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Azabidi menggelar donor darah di Masjid Telkom Makassar. Selain menargetkan 500 kantong darah, gerakan kemanusiaan tersebut juga menyiapkan 2,5 ton beras untuk peserta donor darah. Donor darah yang digelar Majelis Taklim Dr. Honoris Causa Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Azabidi Makassar menggandeng Palang Merah Indonesia, Kantor Pos Indonesia Makassar, dan Unit Transfusi Darah Kota Makassar, Telkom Indonesia, Hilmi Makassar, Syubban Masjid As-Said, dan Gugus Dharma 6162. Berbeda dengan donor darah yang lain, di sini para pendonor dihibur dengan alunan musik gambus dan hadra, pembacaan syair Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid Al-Atas, pujian kepada Rasulullah sebagai bentuk syukur akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya banyak kisah kelahiran Nabi dan menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ketua Panitia Donor Darah Habib Lutfi bin Zain Al-Haddad menjelaskan gerakan kemanusiaan donor darah yang diinisiasi Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas melalui titik-titik Majelis Taklim Habib Abu Bakar adalah upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya berdonor darah secara rutin. Menyebut kegiatan sosial yang diselenggarakan ini rutin diselenggarakan, namun kali ini antusias masyarakat sangat tinggi lantaran 2 kali lipat dari target tahun lalu. Selain menggelar donor darah, penyelenggara juga menyiapkan paket sembako dan beras sebanyak 2,5 ton yang dikemas dalam 462 karung untuk peserta donor. Penceramah Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon, pimpinan Majelis Taklim Ar-Rahman Ambon, menyebut kegiatan sosial ini adalah amal jariah. Dikatakan dari perspektif syariat, donor darah yang dilakukan secara ikhlas bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan karena menyangkut penyelamatan jiwa manusia. Islam memandangnya sebagai amal kemanusiaan yang bernilai pahala, sebagaimana memberi makan orang lapar atau menolong orang sakit. Tim donor darah Dr. Honoris Causa Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas
menyelenggarakan kegiatan ini untuk yang ke-9 kali rutinan. Kurun waktu dalam 2 bulan, maksimal 3 bulan per tahun. Kita menyasar kepada para pendonor dan relawan donor aktif yang dalam hari ini kita membagi 2 kategori, jalur khusus dan jalur pendonor baru. Program kami di jalur 2 jalur ini kita menyasar untuk mengajak calon pendonor baru ini sebagai pendonor aktif di acara donor ini. Target kita di hari ini 2,5 ton untuk bantuan beras. Untuk kantong darah kita target di 500 kantong. Gerakan Kemanusiaan Majelis Taklim Dr. Honoris Causa Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Az-Zabidi selain menggelar donor darah juga mengirimkan relawan kemanusiaan Yayasan Dr. Honoris Causa Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Az-Zabidi dan sembako ke korban bencana di Sumatera. Ke informasi lain, program BKKBN yaitu Gerakan Ayah Mengambil Rapor di Sekolah mendapatkan dukungan sejumlah sekolah di Kabupaten Bone. Program ini dinilai dapat meningkatkan peran ayah dalam pendidikan serta pengasuhan anak sejak dini. Beginilah suasana sejumlah sekolah, baik negeri dan swasta, mendukung program Gerakan Ayah Mengambil Rapor di Sekolah yang diluncurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN untuk meningkatkan peran dan keterlibatan ayah dalam pendidikan serta pengasuhan anak sejak dini. Salah seorang ayah murid SD Impres 1279 Macanang, Kabupaten Bone, Arianto mengatakan sangat mendukung penuh program ini karena keterlibatan ayah dalam mendidik dan mengasuh anak sejak dini untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah. Program Gemar mendapat apresiasi positif baik guru maupun murid karena dapat berdialog langsung dengan ayah orang tua murid, mendukung keberhasilan pendidikan anaknya, dan memberikan waktu pengasuhan kepada anak sekaligus seruan ajakan kepada orang tua agar lebih aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sangat baik untuk peran sebagai seorang ayah. Dulu kan ibu-ibu, tapi sekarang ayah lagi yang berperan sebagai garda yang terdepan untuk pengambilan rapor anak-anak. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan. Harapan saya semoga kedepannya bisa program ini bisa berkelanjutan. Harapan sekolah maupun orang tua murid agar program tersebut tetap berlanjut agar peran ayah turut memberi andil dalam hasil belajar peserta didik di sekolah sekaligus memberikan motivasi bagi anaknya. Dari Bone, Syafri Aziz melaporkan. Anemon Indonesia merupakan sebuah bisnis franchise yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya baca, tulis, dan hitung untuk anak usia dini. Kini, Anemon Indonesia tersebut telah resmi hadir di Kota Makassar. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan PT Anemon Educipta Investa telah memiliki ratusan cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan berdiri sejak tahun 2007 yang berkantor pusat di Bali. Untuk lebih memantapkan perannya sebagai lembaga pendidikan, Anemon memperluas kehadirannya dengan meresmikan cabang pertamanya di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Ruko Citraland Celebes, Goa. Peresmian cabang baru ini ditandai dengan pemotongan tumpeng, dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara, serta penguntingan pita oleh jajaran owner bersama keluarga dan para kerabat. Hal tersebut merupakan jawaban atas tingginya antusiasme masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya, terhadap program pembelajaran di Anemon. Bahkan dalam waktu dekat ini, Anemon Indonesia juga akan membuka cabang lagi di wilayah Beringkanaya dan Rapocini, Kota Makassar. Anemon Citraland Goa ini diinisiasi 3 orang sahabat, yakni Rina Aprinasari Asri, Dian Anggraini Hanafi, dan Fiskal Triwulanda.
Mereka ingin punya bisnis bersama yang bermanfaat dan membawa keberkahan baik kepada diri sendiri, pada tim yang bekerja di dalamnya, dan pada masyarakat sekitar. Salah seorang owner Anemon Citraland Goa, Rina Aprinasari Asri mengatakan, Anemon adalah tempat les baca dan tulis yang diperuntukkan untuk anak usia mulai dari 4 tahun dengan metode cara baca ajaib. Ia juga menyampaikan harapannya agar kehadiran Anemon di Makassar, Sulawesi Selatan bisa menjadi rumah bagi anak-anak belajar baca dan tulis. Anemon itu adalah les baca dan tulis yang diperuntukkan untuk anak mulai usia 4 tahun dengan metode cara baca ajaib. Fasilitas Anemon seperti yang terlihat sekarang ini mulai dari meja resepsionis, front office-nya itu dingin, ber-AC, menyediakan ruang kelas yang nyaman juga tentunya. Untuk hari ini kita ada potongan diskon 50% untuk uang pangkalnya. Dari 460.000 diskon 50% jadi 230.000 untuk hari ini. Anemon Citraland Goa ini memiliki metode cara baca ajaib di mana hanya 1 jam anak bisa baca cerita. Karena memang yang diajarkan di Anemon adalah membaca suku kata. Kemudian fasilitas yang nyaman, ruang ber-AC, aman, insya Allah anak nanti belajar dengan keadaan yang nyaman ya di dalam. Kemudian kelas yang semi private di mana satu guru hanya mengajar maksimal hanya 3 anak. Ada kelas private juga di mana satu guru hanya mengajar 1 anak. Salah satu orang tua dari owner Anemon, Asri Parema, menyampaikan selamat atas pembukaan Anemon cabang pertama di Makassar ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Dengan dibukanya Anemon Citraland Goa ini diharapkan bisa menjadi rumah bagi anak-anak belajar baca dan tulis sesuai dengan visi misi, yaitu terpercaya, mencerdaskan generasi berkualitas, memberikan pendidikan dengan metode mudah dimengerti, dan proses menyenangkan dan memberi hasil maksimal. Ya, saudara, Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram di @tvri Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan hari ini segera kembali, tetaplah bersama kami. Wih, banyak belanja entah, Bu. Iya, soalnya takut harga naik atau habis. Dekat nih Nataru toh. Tenang, Bu. Sini saya jelaskan, Ki. Jadi, tim pengendali inflasi daerah telah memastikan ketersediaan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru telah aman. Hindari belanja berlebihan agar keuanganmu tetap aman. Dengar Ki itu, mengerti ja Ki? Apa poem sama Ki? Sering juga aku jelaskan. Jadi begini, Bu. Dengan menghindari belanja berlebihan, maka ketersediaan pangan di pasar akan tetap aman. Kalau ketersediaan pangan dan harga aman, maka daya beli masyarakat juga aman. Pokoknya semua aman. Saya tidak aman. Oh, ndak ikhlas Ki bantu istri belanja. Astaga, suami itu, Bu. Menurut tak? Kita juga, baju tak bikin malu-malu. Telur tak boleh 1 rak, Pak. Berbelanja sesuai kebutuhan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung kestabilan harga. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi lainnya. Ratusan imam masjid dari 18 kecamatan di Kabupaten Goa dilatih tahsinul qiraah atau cara membaca Al-Quran dengan benar dan tartil sesuai kaidah tajwid. Pelatihan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas imam dalam memimpin salat berjamaah. Sebanyak 500 imam masjid yang tergabung dalam Ittihad Persaudaraan Imam Masjid atau IPIM Kabupaten Goa mengikuti pelatihan tahsinul qiraah. Para peserta berasal dari 1.745 masjid dan musola yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Goa. Pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan imam dalam membaca Al-Quran dengan benar, tartil, dan sesuai kaidah tajwid sehingga dapat meningkatkan kekhusyukan salat, baik bagi imam maupun jamaah. Selain pemantapan tajwid dan makraj, para imam juga dibekali pemahaman tentang adab imam dalam salat berjamaah. Ketua IPIM Kabupaten Goa mengatakan bahwa pelatihan tersebut sangat penting bagi para imam masjid karena masih banyak imam masjid yang berada di pedesaan belum memahami tahsinul qiraah atau bacaan dengan memperhatikan tajwid Quran sehingga kebanyakan para makmum tak khusyuk saat sholat berjamaah.
Ini hal penting karena para imam itu adalah menentukan kualitas dan berterimanya salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting karena imam itu adalah penentu, pemimpin di dalam salat berjamaah. Jika bacaan imam itu tidak benar, itu berarti berakibat fatal. Sehingga penting sekali berterima tidaknya salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada bagaimana kualitas imam di dalam memimpin salat, bacaan-bacaan salatnya. Sementara itu, Wakil Bupati Goa mengatakan bahwa sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan para imam masjid. Kedepannya ia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan imam masjid dengan memberikan gaji setiap bulannya. Pastinya Kabupaten Goa sejak dulu sudah memberikan perhatian, tetapi walaupun itu kita akan melihat bahwa hasil efisiensi beberapa waktu ini cukup membuat kita menghitung ulang terkait dengan beberapa program-program. Kita akan bicarakan kembali. Insya Allah kami pemerintah Kabupaten Goa akan memantau dan terus memperhatikan itu. Kalau memang pada saatnya kita mempunyai kelonggaran fiskal, saya rasa ini tidak akan ada masalah. Yang pastinya hati pikiran kami pemerintah Kabupaten Goa mendorong untuk persoalan kesejahteraan para imam masjid. Melalui pelatihan tahsinul qiraah diharapkan para imam masjid di Kabupaten Goa dapat semakin profesional dalam menjalankan amanahnya, serta mampu menciptakan suasana salat yang lebih khusyuk dan berkualitas bagi seluruh jamaah. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Pengurus Masjid Kapal Munzalan Bulukumba kembali meneguhkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi donor darah. Kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi bersama unit transfusi darah RSUD Sultan Deng Raja Bulukumba sebagai ikhtiar nyata membantu sesama yang membutuhkan darah. Sebagai wujud aksi kemanusiaan, pengurus Masjid Kapal Munzalan Bulukumba mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mendonorkan darah. Kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus pengabdian sosial yang terbuka bagi seluruh lapisan warga. Pada pelaksanaan kali ini, jumlah kantong darah yang disiapkan terbatas, hanya 20 kantong. Keterbatasan tersebut disebabkan persediaan kantong darah di Bulukumba yang masih menunggu distribusi dari pusat. Meski demikian, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Warga datang silih berganti dengan harapan setetes darah yang mereka sumbangkan dapat menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan. Pengasuh Masjid Kapal Munzalan Bulukumba, Kardi, menjelaskan bahwa kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan setiap 2 bulan, bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Bulukumba. Lebih lanjut, Kardi menegaskan Masjid Kapal Munzalin tidak hanya menjadi tempat ibadah 5 waktu, tetapi juga pusat pengabdian sosial dan kemanusiaan bagi umat. Sebagian ada jemaah masjid, sebagian ada yang dari jauh, ya radiusnya itu bahkan sampai ada kurang lebih 10 km dari masjid ini. Kami adalah bagaimana masyarakat itu lebih banyak lagi yang mau beramal soleh dengan cara berdonor darah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan darah. Selain donor darah, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi bahwa Bulukumba akan menjadi tuan rumah Indonesia Membahagiakan Santri tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 16 hingga 18 Januari 2026 mendatang. Saudara, sebanyak 65 pasien yang berasal dari warga prasejahtera menjalani operasi pengangkatan tumor tiroid di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Operasi tersebut baru pertama kali dilakukan di Indonesia Timur dengan menggandeng tim medis dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Arab Saudi. Petugas medis dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar, bersama tim medis dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Arab Saudi saling bekerja sama untuk melakukan operasi terhadap 65 pasien yang menderita tumor tiroid. Bedah tiroid ini akan dilakukan selama 9 hari. Pasien berasal dari warga prasejahtera di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, khususnya Indonesia bagian timur, dapat melakukan operasi bedah kepala, leher, dan wajah sehingga tidak perlu lagi dirujuk ke Pulau Jawa. Program ini memiliki misi utama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan lokal
dalam menangani kasus-kasus bedah yang kompleks. Terdapat total 65 pasien yang telah terdata untuk mendapatkan penanganan dalam program ini, yakni bedah tiroid 23 pasien, bedah onkologi kepala dan leher 25 pasien, rekonstruksi oral dan maksilofasial 11 pasien, kasus maksilofasial atau trauma celah wajah sebanyak 6 pasien yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia Timur. 65 pasien, tapi tadi saya bicara dengan Prof. Basyam ini, beliau minta tambah lagi ya. Jadi mungkin ini Prof. Pri sebagai ketua tim ya, itu kita akan nambah lagi terutama kasus-kasus tumor tiroid. رابطة العالم الإسلامي تقوم بمخيمات دائمة ويعني احنا عادة نتبع يعني المخيمات اللي هم يعتمدوها في الأماكن اللي هم يعتمدوها، بس هذه إن شاء الله هذا أول برنامج لنا في إندونيسيا مع مستشفى دكتور وحي الدين، إن شاء الله يعني تكون بداية نوالي بداية وانطلاق لما بعد، لكن هذه يعني الآن نركز على هذا المخيم وبعدها بإذن الله يعني. Kerjasama internasional ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, melalui pertukaran ilmu pengetahuan antara ahli medis Arab Saudi dan Indonesia. Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Informasi dari Kabupaten Pinrang, warga di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang mulai memperbaiki rumah mereka yang terdampak angin puting beliung. Perbaikan dilakukan setelah korban angin puting beliung menerima sejumlah bantuan dari pemerintah dan berbagai kalangan. 53 kepala keluarga korban angin puting beliung di lingkungan Jampue dan Kesie, Kelurahan Langrisang, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, mulai melakukan perbaikan rumah setelah menerima bantuan santunan dari pemerintah daerah dan sejumlah kalangan. Salah satu korban angin puting beliung, Abdul Basit Hasan, mengatakan perbaikan rumah difokuskan pada atap dan tiang rumah yang sebagian besar berbentuk rumah panggung. Karena itu, dirinya bersama korban angin puting beliung lainnya sangat bersyukur atas bantuan baik berupa santunan uang tunai dan bantuan material bangunan, sehingga dapat meringankan beban hidup korban angin puting beliung. Kami sebagai penerima bantuan dari Bapak Latindro Latunrum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan kepada beliau barakallahu fikum, semoga Allah selalu memberkahinya, dan sumbangan yang kami terima ini berupa uang 1 juta akan kami manfaatkan untuk perbaikan rumah kami yang rusak berat, di antaranya membelikan atap seng, insyaallah. Saya kira lebih bermanfaat kalau uang, karena uang itu kita bisa belikan seng, belikan paku, belikan material-material lain. Adanya bantuan kemanusiaan dari berbagai kalangan kepada korban angin puting beliung membuat para korban angin puting beliung mulai melakukan perbaikan rumah pasca 3 hari diterjang bencana angin puting beliung. Asari Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Masih dari Kabupaten Pinrang, Saudara, Polsek Lembang bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan Tadokong bergotong royong membersihkan gereja dan juga fasilitas umum. Pembersihan tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang ingin beribadah pada perayaan Natal. Sebagai bentuk kepedulian untuk memberikan kenyamanan dalam beribadah bagi warga yang menyambut Natal, jajaran Kepolisian Polsek Lembang bersama pemerintah Kecamatan Lembang, pemerintah Kelurahan Tadokong dan masyarakat setempat bergotong royong membersihkan gereja dan fasilitas umum seperti jalan dan pemukiman warga. Kapolsek Lembang AKP Demianus Rantai Balik menyatakan kegiatan gotong royong pembersihan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya agar warga merasa nyaman saat menggunakannya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selain pembersihan lantai ruang gereja, tembok, meja, dan kursi tempat duduk jemaah, semua sampah yang berada di lokasi juga dibersihkan dengan membawa ke truk sampah. Aksi gotong royong ini akan tetap dilanjutkan dalam program Bakti Sosial Polri Peduli yang dilakukan setiap jajaran Polsek bersama TNI Koramil dan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai bentuk kebersamaan dalam membangun dan menjaga toleransi kerukunan umat beragama di setiap kecamatan. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan.
Saudara, momen libur panjang dimanfaatkan sejumlah keluarga untuk menikmati waktu berkumpul, beristirahat, dan juga berlibur. Salah satunya dengan mengunjungi tempat wisata untuk refreshing, seperti Leang Lonrong yang menjadi tempat wisata favorit di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pangkep. Lokasi wisata permandian yang menyuguhkan kesejukan alam, Leang Lonrong, di Desa Panaikang, Kecamatan Minasa Teknek, Kabupaten Pangkep, ramai dikunjungi saat momen libur panjang. Lokasinya kurang lebih 5 km dari Jalan Poros Makassar, Pangkep. Dari Jalan Poros ke Leang Lonrong, panorama alam yang hijau sejuk bak menyambut keberadaan sumber mata air dari dalam gua yang mengalir melalui celah bebatuan alami, menjadikan lokasi ini wisata favorit untuk dikunjungi. Ribuan warga dari berbagai daerah memanfaatkan momentum libur untuk bersantai bersama kerabat dan keluarga. Pasalnya, Leang dalam bahasa setempat yang berarti gua memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Keberadaan kolam di mulut gua dengan air yang begitu sejuk menjadikan lokasi ini terasa lebih asri, jauh dari bising dan polusi kendaraan. Hal inilah yang menjadikan permandian alam Leang Lonrong jadi favorit warga untuk mengisi libur akhir pekan. Apalagi tiket masuk ke tempat ini terbilang murah, yang hanya Rp3.000 saja. Rasanya bagus karena baru pertama kali. Oh, pertama kali ke sini ya. Kita orang mana, Kak? Orang Pangkep juga. Pangkep juga. Tapi baru pertama kali ke sini ya. Gimana, Kak? Tentang konsepnya dengan pengunjungnya itu seperti apa, Kak? Menurutku pengunjungnya banyak sih, Mbak. Itu nggak seperti tahun yang lalu. Tapi oke ya. Ini recommended nggak? Recommended. Untuk harga tiket dan parkirnya, Kak, itu masih aman nggak? Aman sekali. Masih aman ya? Masih pas di kantong ya, Kak? Lokasi wisata Leang Lonrong ini merupakan gua bentukan aliran air di daerah Pegunungan Kapur. Di dalam gua ini terdapat aliran sungai yang mengalir hingga ke pemukiman warga. Alhamdulillah ini saat ini meningkat padat dibanding hari-hari kemarin, H-1 sama H-2. Dan Alhamdulillah mungkin ini hari pada hari Sabtu sekitar pengunjung sekitar kurang lebih 1.500 pengunjung. Ya sangat meningkat signifikan dibanding tahun-tahun kemarin. Ya Alhamdulillah ini tahun ini ya Alhamdulillah saya mengimbau juga kepada pengunjung supaya menjaga keselamatannya. Jangan sampai ada yang membawa minuman, senjata tajam atau sajam, dilarang keras itu. Apalagi saya di backup sama Babin Katimas sama Babinsa dari dan Ramil Minasatene. Jumlah pengunjung meningkat signifikan dibanding pada tahun sebelumnya. Fahria Fahri, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua yang kami rangkum dalam segmen Klik Sulampa kita awali terkait dengan libur panjang atau long weekend bisa diisi dengan pelesiran ke lokasi wisata menantang adrenalin. Salah satu objek wisata alam yang bisa Anda kunjungi yakni Kali Ninivala di Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah. Seperti apa eksotisme dari Ninivala ini? Selengkapnya kami hadirkan dari Maluku untuk Anda. Menapaki kaki Gunung Binaya bisa dilalui dari beberapa titik gerbangnya. Salah satunya dari titik selatan di pesisir Teluk Telutih di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Dari informasi masyarakat menuntun kami untuk memilih gerbang Desa Piliana untuk beranjak naik ke objek tujuan kami. Objek yang menjadi target kami jaraknya cukup jauh dari Jalan Poros Transeram. Butuh waktu lebih dari 30 menit untuk naik ke atas. Ini dia lokasi objek yang telah menjadi buah bibir banyak orang. Namanya Kali Ninivala, atau yang dibilang masyarakat lokal air Ninivala. Kali Ninivala letaknya di antara lereng bukit yang mengapit.
Bila dilihat dari bagian atas, akan nampak warna airnya yang biru berbuih. Warna yang unik terselip di tengah hijaunya pepohonan yang menaungi. Hawa udara sejuk jelas terasa jika sudah mendekat. Letak Kali Ninifala ini berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Dari cerita masyarakat di sini, mata air Ninifala bersumber dari Gunung Binaya yang mengalir menembus hutan hingga turun ke pesisir. Dengan kalau sejarah orang tua yang turunkan buat kita, hari ini ada 2 putri yang jaga kolam air Kalijodo, Kali Ninifala. 2 putri itu tujuannya untuk menjaga kolam Ninifala supaya ke depan anak cucu itu dia bisa nikmati seperti apa. Ada keluarga yang kemarin-kemarin itu datang cari jodoh di sini. Kabulkan mereka punya permintaan itu. Sampai sekarang mereka sudah nikah. Tapi ada punya sakral. Sakral itu tujuannya untuk ibu-ibu, kalau memangnya masih dapat kain kotor, nggak boleh mandi. Karena itu kan dia punya tantangan ada. Sumber air ini dari kaki Gunung Binaya. Sejak mulai dikenal, air Ninifala sering didatangi pengunjung dari berbagai tempat. Yang membuat banyak orang penasaran untuk datang ke sini, bukan saja karena hamparan alam atau sensasi airnya yang sejuk. Ada mitos yang diyakini bahwa bila ada yang berendam di air ini akan cepat mendapat jodoh. Itulah mengapa orang sering pula menyebut kali ini sebagai kali jodoh. Wow, keren. Nah, ini mungkin yang dibilang surga tersembunyi di kaki Gunung Binaya. Kali Ninifala namanya. Tempatnya masih asri, belum dipoles dengan modern. Jadi kalau ada yang datang ke sini pasti dibuat kagum ya, karena memang lokasi ini benar-benar eksotik. Walaupun dengan segala mitos yang melekat, keunikan air Ninifala tetap memantik banyak orang untuk datang dan berendam di sini. Panorama alamnya yang hijau dibalut udara pegunungan yang sejuk. Sudah pasti menjadi pilihan banyak orang untuk menghilangkan kepenatan di sini. Hingga kini lokasi air Ninifala seakan menjadi surga kecil bagi pelancong yang haus akan keindahan alam liar. Dari Maluku kita ke Sulawesi Barat. Aksi inspiratif Nur Fitria, bocah perempuan 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar, mengundang banyak perhatian masyarakat. Ia satu-satunya peserta perempuan dalam ajang lomba berlayar Lepa Lepa Race 2025 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jika perahu layar biasanya identik dengan pertarungan menaklukkan ombak yang kebanyakan dilakoni oleh laki-laki, kali ini pada perhelatan Lomba Lepa Lepa Race 2025 terdapat salah satu peserta yang banyak menyita perhatian warga. Nur Fitria atau yang akrab dipanggil Ici merupakan satu-satunya peserta perempuan yang ikut dalam kegiatan lomba berlayar tersebut. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah itu sontak menjadi sorotan warga sebab keberaniannya ikut bersaing dengan ratusan peserta yang keseluruhannya didominasi oleh laki-laki. Diketahui kegiatan Lepa Lepa Race merupakan lomba yang diperuntukkan untuk anak-anak usia sekolah dasar hingga SMA. Meski perdana digelar, namun kegiatan tersebut mendapat antusias masyarakat. Selain karena dilakukan oleh anak-anak, kehadiran Nur Fitria juga menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang dan menyaksikan langsung di lokasi tersebut. Nur Fitria terlihat gembira, dirinya sangat menyukai petualangan, terlebih yang berhubungan dengan laut. Meski awalnya ia tidak punya sampan atau lepa-lepa, namun ia tetap berkeinginan untuk ikut serta dengan meminjam lepa-lepa milik pamannya.
Sementara itu, orang tua Nur Fitria Sine menjelaskan, meski seorang perempuan dirinya tetap memberikan dukungan penuh terhadap apa yang disenangi anaknya. Setelah berhasil mencetak prestasi di lomba tersebut, ternyata Nur Fitria juga dikenal berprestasi di sekolahnya. Ya, memang dia suka lautan, tapi tidak terlalu. Cuma ini dia yang lebih dia sukai ini naik sampang lepa-lepa ini, pelak lomba lepa-lepa ini. Karena istilahnya dia suka juga lihat itu teman-temannya hampir semuanya itu ikut yang begini. Sementara itu, budayawan Sulbar Ridwan Alimuddin juga turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Di kegiatan ini yang menurut saya itu cukup luar biasa adalah dari sekian peserta, kalau tidak salah kurang lebih 70 perahu atau 150 anak-anak, ada satu perempuan namanya Nur Fitria. Jadi dia siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Gupi. Dan ini yang luar biasa lagi karena di sekolahnya dia berprestasi, kalau tidak salah di ranking 1, dan di lomba ini dia juara umum. Jadi hari pertama juara 2, kemarin juara 1, hari ini juara 1. Nah, ini luar biasa, dan mudah-mudahan Nur Fitria ini menginspirasi untuk teman-teman yang lain, khususnya anak-anak muda, yang remaja, yang masih cilik, khususnya yang perempuan. Karena dunia laut itu bukan cuma milik laki-laki, tapi perempuan juga bisa ikut di situ. Sebagai seorang budayawan Sulbar, Ridwan Alimuddin berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan pemerintah bisa turut andil dalam upaya pelestarian. Dari aksi Nur Fitria Gadis Pelayar, ternyata siapapun baik itu laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi seorang pelayar, asalkan berjiwa pemberani dan mau belajar menguasai teknik berlayar. Aswar Abdillah melaporkan. Saudara, alat musik tradisional bia di Minahasa Utara digunakan sebagai alat komunikasi di daerah pesisir. Tetapi seiring waktu, alat musik tradisional bia berkembang menjadi bagian integral dari seni pertunjukan di kalangan masyarakat. Musik tradisional bia merupakan salah satu warisan budaya yang berharga di Desa Batu, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Alat musik tradisional ini berasal dari kerang besar yang menghasilkan suara yang unik ketika dihembuskan. Meskipun keberadaannya terancam punah, potensi musik bia untuk menarik perhatian wisatawan dan memperkaya budaya lokal masih sangat besar. Musik bia telah ada sejak tahun 1941 ketika seorang penduduk Desa Batu mulai menggunakan kerang sebagai alat musik. Awalnya, alat ini digunakan sebagai alat komunikasi di daerah pesisir, tetapi seiring waktu berjalan ia berkembang menjadi bagian integral dari seni pertunjukan. Musik bia sering dipadukan dengan tarian tradisional seperti cakalele, menambah daya tarik dalam acara budaya. Dengan keunikan dan keindahan suara yang dihasilkan, musik bia memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata di Desa Batu, Minahasa Utara. Acara pertunjukan musik bia dapat menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak hanya akan memberikan penghasilan tambahan bagi para seniman lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya tradisional. Awal mulanya saya dari SMP sudah mulai tahu dari papa saya dan sudah mulai tertarik pada saat itu. Papa saya dulunya membuat musik ini di rumah. Jadi saya tertarik untuk meniupnya. Sudah tertarik terus sampai ikut DP grup musik bia. Ada pernah orang di Jakarta meniup musik di Universitas Indonesia. Karena itu saya bangga sebagai anak, bangga kepada orang tua karena dia mampu membangkitkan musik bia di Desa Batu ini karena hanya ada di Desa Batu. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk melestarikan musik bia, termasuk workshop dan pertunjukan secara rutin. Masyarakat desa juga berupaya mengedukasi anak-anak
tentang pentingnya musik ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Saudara, di ujung timur Indonesia tersembunyi surga bahari bernama Wakatobi dengan menawarkan wisata keindahan bawah laut yang memukau. Wakatobi juga menjadi rumah bagi suku Bajo yang dikenal sebagai manusia laut yang hidup berdampingan dengan samudera. Di ujung timur Indonesia, tersembunyi surga bahari bernama Wakatobi. Tak hanya menawarkan wisata keindahan bawah laut yang memukau, Wakatobi juga menjadi rumah bagi suku Bajo, manusia laut yang hidup berdampingan dengan samudra. Wakatobi dikenal sebagai salah satu surga bawah laut terbaik di dunia, dengan lebih dari 750 spesies karang dan juga ribuan biota laut. Tempat ini menjadi favorit para penyelam. Namun, ada sesuatu yang lebih menakjubkan dari sekadar pemandangan bawah lautnya. Kemampuan luar biasa masyarakat Bajo dalam menjelajahi samudra. Sejak kecil, anak-anak Bajo terbiasa menyelam tanpa alat bantu. Menyelami kedalaman dengan ketahanan yang luar biasa. Keahlian ini diwariskan turun-temurun, menjadikan mereka penguasa laut sejati. Salah satu pemukiman suku Bajo yang terbesar di Wakatobi adalah Desa Sampelah, Kecamatan Kaledupa. Pemukiman suku Bajo ini terpisah dari pulau induknya, yaitu Pulau Kaledupa, dan berdiri di atas permukaan laut. Berbicara dengan penduduk setempat, kita bisa merasakan bagaimana mereka menjaga warisan leluhur. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kearifan, di mana hubungan mereka dengan laut bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan alam. Salah satu keahlian unik suku Bajo adalah teknik berburu ikan dengan tombak. Tanpa alat modern, mereka hanya mengandalkan keahlian berenang, ketajaman mata dan juga ketepatan dalam menombak. Turun ke dalam air, seorang nelayan Bajo dapat menyelam selama beberapa menit tanpa alat bantu pernafasan. Mendekati ikan dengan hati-hati sebelum akhirnya melepaskan tombakannya dengan presisi yang luar biasa. Teknik ini bukan hanya tentang berburu, tetapi juga tentang keseimbangan dengan alam. Mereka hanya menangkap ikan dengan secukupnya, menjaga agar ekosistem laut tetap lestari. Inilah keunikan berwisata di Wakatobi, di mana wisatawan pun bisa mencoba belajar teknik berburu ikan secara langsung dari para nelayan. Sebuah pengalaman yang mengajarkan bukan hanya keterampilan, tetapi juga filosofi hidup suku Bajo. Dari keindahan laut Wakatobi hingga kehidupan suku Bajo yang begitu menyatu dengan samudra, perjalanan ini mengajarkan kita tentang harmoni antara manusia dan alam. Di Desa Sampelah, kita tidak hanya menikmati keindahan, tetapi juga belajar dari mereka yang telah hidup bersama laut selama berabad-abad. Wakatobi bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga rumah bagi cerita-cerita luar biasa tentang manusia dan lautan. Kita memasuki segmen info lalu lintas hari ini. Seperti biasanya kita akan melihat ataupun memantau bagaimana arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Pantauan langsung kamera CCTV Diskominfo Makassar yang kami pantau langsung dari kanal YouTube @lalulintas Kota Makassar. Langsung saja kita pantau beberapa titik yang ada di Kota Makassar, yaitu di titik paling atas ini adalah Simpang 5 Bandara, kemudian untuk Jalan Sultan Alauddin Pertigaan Talasalapang, kemudian di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Ahmad Yani, kemudian Cokro Aminoto dan juga Jalan M. Yusuf. Ini ketiga titik tersebut terpantau lancar, sementara itu di dua titik selanjutnya yaitu di pintu Unhas 1 tepat di Perintis Kemerdekaan, kemudian titik selanjutnya yang ada di perbatasan Goa Makassar tepat di perempatan Jalan Sultan Alauddin, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Malengkeri, kemudian Jalan
Jalan Syekh Yusuf ini terpantau ramai lancar karena ada traffic light di area tersebut. Iya, selain itu pemirsa juga dapat memantau untuk veteran menuju Sungai Sadang saat ini terpantau lancar cenderung lengang, kemudian bawah flyover juga terpantau lancar cenderung lengang. Di Urip jembatan penyeberangan juga terpantau lancar cenderung lengang yang cukup titiknya yang cukup tinggi saat ini terpantau di depan pintu masuk BTP. Hal ini juga terjadi perlambatan hanya karena adanya perbelokan untuk masuk di gerbang BTP. Semua titik ruas jalan ini Angga juga terpantau jalanan cenderung basah karena hujan. Untuk itu kami selalu mengimbau kepada Anda untuk menjaga kecepatan kendaraan Anda. Dan informasi lalu lintas ini menjadi akhir kebersamaan kita di Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata saya Erlangga Rokadi. Dan saya Patricia Talakua beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sulawesi Selatan hari ini informatif dan terpercaya. Sampai jumpa.